Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4, hari ini kita akan belajar IPA mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Pada video minggu lalu kita telah belajar apa itu yang dimaksud gaya dan macam-macam gaya. Sekarang kakak ulangi lagi ya. Pengertian gaya. Gaya adalah kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenainya menjadi bergerak, berubah posisi, atau berubah bentuk. Jadi, ketika suatu benda kita berikan gaya, maka dia akan mengalami perubahan bentuk, gerak, maupun posisi. Macam-macam gaya. Kemarin kita sudah belajar, yang pertama ada gaya otot, yaitu kekuatan dari bisa otot tangan maupun otot kaki kita. Yang kedua yaitu gaya gesek, gaya yang terjadi antara dua buah benda yang saling bersentuhan. Kemudian yang ketiga ada gaya gravitasi, gaya yang dipengaruhi oleh tarikan dari bumi. Contohnya kemarin itu saat buah mangga jatuh ke tanah. Terus, yang keempat, ada gaya pegas. Gaya pegas itu yang kemarin contohnya seperti saat kita bermain ketapel atau saat kita memanah. Kemudian ada gaya magnet. Gaya magnet itu gaya yang dimiliki oleh magnet yang mampu menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Yang keenam yaitu gaya listrik. Seperti saat kita menyalakan lampu, menyalakan kipas, itu merupakan gaya listrik. Nah, setelah kita tahu pengertian gaya dan macam-macam gaya, hari ini kita akan belajar apa sih pengaruh gaya terhadap benda. Lanjut ya. Nih, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Untuk poin yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Apa sih yang dimaksud mengubah bentuk benda itu? Langsung saja. Gaya yang diberikan pada benda dapat merubah bentuk benda. Misalnya akibat dari tekanan yang kita berikan. Untuk lebih mudahnya kita lihat contohnya saja. Yang pertama, meremas kertas. Oke. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, di sini ada kertas. Kertas ini awalnya bentuknya rapi seperti ini. Setelah kita beri gaya, kertasnya akan menggumpal seperti ini. Akan bentuknya tidak beraturan. Nah, gaya yang kita berikan di sini yaitu gaya otot saat otot tangan kita meremas kertasnya sehingga bentuknya menjadi tidak beraturan. Yang kedua, saat kita membuat kerajinan plastisin. Di sini contohnya saat membuat kerajinan plastisin membentuk gajah. Di sini kan kita menggunakan tangan kita menekan, menarik-narik sehingga terbentuklah ada yang bentuk bulat, bentuk panjang. Nah, di sini gaya otot kita mempengaruhi bentuk dari benda. Bendanya apa? Plastisin. Contoh yang ketiga, kaleng yang diremas. Nih, lihat, perhatikan video singkatnya. Kaleng yang awalnya bagus, ketika kita remas menggunakan tangan, pasti bentuknya akan tidak beraturan. Nah, gaya yang kita gunakan yaitu gaya otot. Kita lanjut. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua,
gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Langsung saja kita pelajari satu persatu dari pengaruh gaya terhadap gerak benda. Untuk yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, bola yang awalnya diam ketika kita tendang, maka bola itu akan bergerak. Lihat gambarnya. Awalnya bolanya itu hanya diam. Ketika kita tendang bolanya, maka bola tersebut akan bergerak. Nah, karena adanya pengaruh gaya otot kaki kita, bola atau benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Yang kedua, pintu yang terbuka dan tertutup. Bisa dilihat gambarnya. Ketika pintu kita terbuka maupun tertutup, saat kita membuka atau menutup, maka akan terjadi pergerakan. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Kalau ini kebalikannya, yang tadi diam menjadi bergerak, sekarang bergerak menjadi diam. Apa sih contohnya? Langsung saja kita lihat. Yang pertama, kiper yang menangkap bola. Oke, diperhatikan gambarnya. Awalnya, bola ini ditendang keras. Ketika sampai menuju gawang, ada kiper yang menghalaunya. Dia menangkap bola, sehingga bolanya berhenti untuk melaju. Lihatlah, bolanya kan di sini berhenti. Untuk contoh yang kedua, mengerem kendaraan yang bergerak. Nah, gambar ini kan sudah pernah kita lihat kan waktu pertemuan sebelumnya. Jadi saat mengerem sepeda atau kendaraan lainnya, benda yang awalnya melaju maka akan tiba-tiba berhenti atau diam. Kemarin pakai gaya apa? Akibat gaya apa? Karena adanya gaya geser. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Untuk yang pertama contohnya, menambah kecepatan saat mengendarai sepeda motor maupun mobil. Ini lihat, saat kita berjalan biasa dan kita menambah kecepatan dari kendaraan kita, maka laju dari kendaraan kita akan semakin cepat. Kira-kira gaya apa yang digunakan? Jadi yang digunakan itu gaya otot. Saat misalnya kaki kita mengayuh sepeda kuat-kuat, atau saat kaki kita menginjak gas yang lebih kuat, dan saat tangan kita memutar gas motor lebih kuat, maka benda akan bergerak lebih cepat. Yang kedua, mengurangi kecepatan saat mengayuh sepeda. Jadi ini misalnya awalnya dia lajunya cepat banget. Setelah itu karena sedikit lelah, dia tuh mengurangi dengan mengayuhnya secara pelan. Setelah dikayuh dengan pelan, berarti kecepatan sepeda juga akan berkurang. Untuk contoh yang pertama, benda akan lebih cepat bergerak. Kemudian, contoh yang kedua, gerak akan lebih lambat. Yang keempat, gaya mempengaruhi arah gerak suatu benda. Jadi ini berhubungan dengan arah. Nomor 1, penjaga gawang menepis bola. Ini bisa dilihat videonya. Ketika ada pemain yang menendang bola, ini hampir masuk. Kipernya ini
dia menghalau bola sehingga arahnya yang awalnya ditujukan ke gawang akan mengarah keluar gawang. Contoh yang kedua, membelokkan kendaraan ketika berbelok. Bisa dilihat videonya, ini berbelok. Nah, gaya yang kita berikan apa? Gaya otot saat kita memutar setir dari kendaraan kita. Kalau yang gambar pertama juga gaya otot kaki. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.